kita merasa jagoan, mampu, bisa, kalau bisa dunia aku lawan, ya tadi saya bilang di awal, aku nggak suka di sini, ya aku keluar aja. Ya tadi rekan-rekan bilang ini sebenarnya kasus ini nggak pantas sampai di sini nih. Aduh, ecek-ecek. Tapi ternyata sampai di sini juga. Berbahagialah Mas Jova ya, bisa sampai duduk di situ, kata Pak Nasir itu. Itu luar biasa. Sandingan dengan Pak Kajati. Di depan-depan kita ini, ya sampai bersedia menyediakan waktunya untuk membahas masalah ini. Ya. Di dalam organisasi itu, apapun bentuknya, TNI, Polri, kementerian, lembaga, termasuk di DPR ini, ada yang namanya budaya organisasi, perilaku organisasi. Masing-masing punya karakter organisasi itu. Nah, karakter-karakter di situ, budaya di situ, perilaku di situ dituangkan dalam bentuk aturan-aturan yang itu melekat di masing-masing individu yang berada di organisasi itu. Ya, Pak Jaksa juga melekat, Pak Jaksa Agung, Pak Jaksa Tinggi, ya Jova juga melekat kalau sudah masuk di situ. Aturan-aturan mainnya mesti diikuti, sistemnya mesti diikuti, tidak bisa jalan sendiri. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, masalah kita ini, mohon maaf ya, sudah makan sekolahan semuanya. Ya, kasarnya gitu kata Sidul, makan sekolahan kan gitu, kata Pak Benyamin itu. Artinya kita sudah teruji secara intelektual, secara emosional, secara spiritual mungkin, untuk menjadi manusia-manusia yang beradab. Beradab itu tahu apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan. Nah, adabnya itu masuk dalam struktur organisasinya itu. Nah, adab-adab itulah yang kita ikuti bersama supaya kita masuk dalam golongan orang yang beradab. Banyak di antara kita yang IQ-nya bagus, tinggi-tinggi. Cuma bicara EQ-nya, emotional question, apalagi spiritual question itu anjlok. Akhirnya jadi penjahat dia. Penjahat itu pinter-pinter loh Pak, kalau enggak mungkin bisa merampok dia. Enggak mungkin bisa mencuri uang dari bank pakai digital itu. Tapi karena emosional dan spiritualnya enggak ada, ya enggak jalan. Kadangkala di dalam pengetahuan sehari-hari, dalam pekerjaan sehari-hari, IQ itu cuma digunakan 20-30%. Yang lain EQ, SQ, emotional question, spiritual question, itu masuk dalam golongan orang-orang yang beradab itu. Kalau kata Pak Ustadz, berakhlak lah. Ya. Nah, dalam konteks di internal kejaksaan, ada yang tersakiti ya, saudari kita tadi di belakang itu. Dan dia punya hak untuk menuntut kerugian yang dia derita, kerugian yang dia dapatkan. Jangan dilupakan, ada orang tersakiti. Wadahnya di kejaksaan masalahnya. Tadi rekan kita sudah bilang maaf-maafan, kemudian bahasa kasarnya sama-sama tahu diri lah kita itu ya. Jova juga, lembaga juga, dan lain-lain ya. Kalau bicara tadi akar masalahnya, mobil dipakai pacaran, itu mungkin persepsi atau tuduhan nggak tahu ya. Tapi di sini juga banyak itu mobil DPR disuruh jalan, yang jalan siapa itu ya, bukan anggota DPR. Ternyata yang punya mobil nyuruh dia beli makanan gitu ya, beli minuman. Ya. Di TNI Polri juga begitu, banyak mobilnya dipakai siapa-siapa, tapi ada tujuannya dan lain-lain. Itu baru mobil, belum yang lain, rumah dinas, fasilitas-fasilitas lain ya. Nah, kalau ada yang kurang pas di situ ada mekanismenya. Itu patuhi kultur budaya organisasi. Dipegang erat itu. Kalau tidak keluar dari situ ya siap keluar sebenarnya. Saya nggak suka di kepolisian, saya nggak suka DNI dengan aturan-aturan yang melekat pada saya. Saya nggak suka itu, ya check out. Saya nggak suka dengan Indonesia, ya check out. Saya nggak suka dengan dunia, ya check out dari dunia, entah kemana kayak gitu ya. Caranya gimana check out? Ya kan gitu kan. Kan disuruh kan, kalau kau nggak suka sama aku, nggak ngaku sama aku, pergi dari korong langitku kan gitu katanya. Kata Tuhan ya.
ini. Kan gitu. Kalau kita mau di rumah situ ya ikuti aturan di situ. Tata caranya, aturan mainnya. Jangan suka-suka sendiri. Itu pesan saya. Tapi kan ini di Sumatera Utara ya. Di Medan itu. Saya sering menangani kasus-kasus ya. Saya mantan polisi Pak ya. Mohon maaf Pak. Ya. Kasus itu rumit, pelik, susah. Tapi kadang-kadang saya bisa selesaikan bukan karena kehebatan bermain hukum, teknik-teknik penyidikan, bukan. Cuma saya tanya sama mereka. Kumpulkan, saya tanya sama mereka, kalian tahu nggak? Saya udah kesel nih kan. Kalian tahu nggak kenapa bumi, matahari, bulan itu beredar tidak pernah tabrakan? Coba kalian jawab, kenapa mereka beredar tidak pernah tabrakan? Putar-putar itu. Itu kan udah peredarannya Pak. Itu kan sudah ilmunya, hukumnya begitu Pak. Bukan. Biar kau tahu ya. Karena mereka saling pengertian. Sederhana itu aja. Jadi kalau bermain kasus itu nggak usah berbelas pantun lah. Ya pantun ini banyak. Sekarang kau mau selesai nggak? Kalau mau, turunkan stamina, turunkan tensinya, turunkan yang lain-lain. Ayo kita berembuk. Jadi begitu selesai ini, akhirnya ketawa-ketawa. Ya sudahlah Pak, ya sudahlah gitu. Ya kan kalau anggaran pengetahuan, anggaran ilmu-ilmu masing-masing, wah nggak selesai tuh. Apalagi di kita ini banyak kali alasannya untuk buat supaya ini begini gitu ya. Nah itu banyak tadi saran dari rekan-rekan. Ya kejaksaan juga masih mau menganggap Giovanni anak kandungnya. Jova juga harus mau beradaptasi di kejaksaan. Saya jaksa loh, saya ikut norma-norma di kejaksaan. Saya ikut aturan main di kejaksaan. Saya ikut kultur di kejaksaan. Kalau kita merasa jagoan, mampu, bisa, kalau bisa dunia aku lawan, ya tadi saya bilang di awal, aku nggak suka di sini, ya aku keluar aja. Nggak usah pakai sidang-sidang begitu. Ya kan? Tapi kalau masih mau di situ, ikuti. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.